Banjir 2025, tragedi yang diciptakan. Banjir 2025 bukan sekadar berita musiman. Ini adalah rangkaian peristiwa yang meledak menjadi satu, cuaca ekstrim dari Samudra Hindia. Kerusakan ekologis selama 2 dekade. Dan ruang hidup yang diubah tanpa perhitungan. Dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Ribuan orang dipaksa mengungsi, jembatan hanyut, dan desa-desa terendam lumpur. Tapi di balik air yang naik, ada cerita panjang yang jarang dibahas. Untuk memahami bencana ini, kita harus melihat jauh ke belakang. 20 tahun terakhir, Sumatera mengalami erosi ekologis besar-besaran. Hutan-hutan dataran tinggi yang dulu menjadi penahan air alami pelan-pelan hilang. Dari Lhokseumawe Semawe hingga Deli Serdang, dari Mandailing Natal hingga Solok. Peta tutupan hutan yang dulu hijau kini berubah menjadi mosaik kebun, tambang, dan kawasan permukiman baru. Di saat penyangga alam menghilang, pola cuaca global juga berubah drastis. Tahun 2025, wilayah Samudra Hindia dilanda fenomena IOD positif ekstrem. Mendorong pembentukan awan hujan masif yang bergerak dari Sri Lanka menuju Teluk Benggala, lalu memukul kawasan Sumatera bagian barat. Hujan yang biasanya turun bertahap kini jatuh seperti ditumpahkan dari langit deras, panjang, dan tak mengenal jeda. Topografi Sumatera adalah faktor penentu lainnya. Pegunungan bukit barisan yang memanjang seperti tulang punggung pulau ini membuat aliran air sungai menjadi pendek dan curam. Air hujan hanya butuh waktu beberapa menit untuk berubah menjadi arus deras. Ketika hutan di lereng berkurang, tanah kehilangan daya ikatnya. Maka yang terjadi adalah banjir bandang bukan sekadar air. Tetapi campuran kayu, lumpur, dan batu besar yang menghantam apapun di depannya. Aceh menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, pembukaan lahan kebun dan wilayah tangkapan air yang tergerus membuat debit sungai meningkat tak terkendali. Warga menceritakan suara gemuruh seperti truk besar sebelum banjir datang pertanda. Material longsor turun bersamaan dengan air dari lereng yang gundul. Di Sumatera Utara, situasinya tak jauh berbeda. Hutan-hutan yang hilang akibat ekspansi sawit, tambang emas ilegal, dan pembangunan tak terkendali memperparah risiko. Sungai-sungai yang bergerak cepat seperti Wampu, Deli, dan Batang Toru dipaksa menerima limpahan air yang melebihi kapasitasnya. Di beberapa titik, tanggul jebol hanya dalam hitungan menit. Sementara itu, di Sumatera Barat, kombinasi curah hujan ekstrem dan layering terjal menghasilkan banjir bandang dan lahar dari gunung berapi tua. Sungai-sungai yang berasal dari hulu Gunung Marapi dan Singgalang menumpahkan material vulkanik yang sudah lama mengendap. Desa-desa di sekitar Agam dan Tanah Datar menjadi saksi bagaimana air berlumpur datang tanpa peringatan. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah benar ini bencana alam murni? Jawabannya rumit. Tetapi jelas, manusia punya andil besar. Banyak izin pembukaan lahan diberikan tanpa kajian risiko hidrologi. Banyak kawasan sempadan sungai berubah menjadi perumahan. Banyak lereng yang seharusnya dilindungi justru ditambang. Selama 2 dekade terakhir, alam dipaksa menampung lebih banyak dari yang seharusnya. Data deforestasi terbaru memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Tutupan hutan Sumatera berkurang jutaan hektare sejak awal tahun 2000-an. Di Aceh, kawasan Leuser yang seharusnya menjadi parut terus ditekan oleh perambahan. Di Sumatera Utara, wilayah Batang Toru yang menjadi habitat orangutan Tapanuli turut terancam. Ketika hutan hilang, siklus air terganggu. Sungai kehilangan pengendali alami. Kita juga perlu menyoroti tata ruang. Banyak pemerintah daerah menyusun rencana wilayah yang kurang memerhatikan kontur dan potensi bahaya hidrometeorologi. Akibatnya, daerah rawan dijadikan kawasan budidaya atau pemukiman. Perubahan fungsi lahan inilah yang perlahan menghapus kemampuan alam menyerap air.
Cuaca ekstrim tahun 2025 kemudian menjadi pemicu terakhir. Dengan atmosfer yang lebih hangat, udara menahan lebih banyak uap air. Saat dilepaskan, hujannya menjadi 2 hingga 3 kali lebih intens dari biasanya. Ketika hujan ekstrem bertemu lanskap yang rapuh, hasilnya sudah dapat ditebak, banjir besar yang merusak apapun di depannya. Dampaknya luar biasa, ribuan rumah terendam. Jalan lintas Sumatera terputus di banyak titik. Listrik padam, jaringan komunikasi hilang. Warga di daerah terisolasi harus menunggu bantuan berhari-hari. Di beberapa desa, air membawa kayu-kayu besar bukti jelas betapa banyaknya hutan di hulu yang ditebang tanpa kontrol. Namun, dari tragedi ini ada pelajaran penting, bencana bukan hanya soal kehendak alam. Ia adalah hasil pertemuan antara fenomena geologis, cuaca, dan keputusan manusia. Selama kita terus mengabaikan fungsi ekologis, selama pembangunan lebih cepat dari kajian lingkungan, selama pengawasan longgar, bencana seperti ini akan terus berulang. Jadi, apakah banjir Sumatera 2025 adalah bencana alam murni? Atau bencana yang lahir dari meja kekuasaan? Jawabannya ada pada kita semua. Terutama para pengambil kebijakan. Geolovers, video ini mengajak kita melihat bencana dari akar penyebabnya, bukan hanya dari air yang datang tiba-tiba. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apa langkah paling mendesak untuk menyelamatkan ruang hidup kita?